Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, telah kita lalui dalam pertemuan yang sebelumnya di hari Jumat yang lalu dari bab atau pembahasan tematik kita dari tips sehat ketika wabah melanda menurut kedokteran Arab klasik. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi tematik ini. Semoga menjadi pembahasan yang terakhir terkait dengan tips sehat ketika wabah melanda menurut kedokteran Arab klasik. Kitab yang kita bahas kita ambil dari kitab At-Tibbun Nabawi atau kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid keempat, karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebelum melanjutkan pembahasan kitab, bahwasanya saya sampaikan pembahasan kitab ini sebagai ringkasan karena waktu yang sangat sempit. Pembahasan beliau rahimahullah cukup panjang. Maka pertama kita ulang lagi dari inti ringkasan pembahasan kita yang sebelumnya dari tips sehat ketika wabah melanda. Telah kita lalui hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan tips sehat terjaga dari virus, terjauhkan dari penularan virus, ya, dan wabah yang melanda ini. Yang pertama yang datang dari Nabi SAW, yang Nabi terang-terangan menjelaskan ketika wabah melanda apa yang perlu dilakukan. Dari hadis pertama riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan ketika ada orang dari utusan Bani Thaqif yang dia kena lepra. Kemudian kata Nabi SAW ketika dia ingin berbaiat, Nabi sampaikan kepada dia, irji' faqad baya'nak, kembali kamu dan kamu telah berbaiat. Dan di sini menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana istilah social distancing, ya, juga jaga jarak, bicara sekitar 1,5 sampai 2 meter untuk memutuskan mata rantai penularan dari droplet yang wabah ini melalui udara, melalui droplet yaitu air ludah. Ya. Ada isyarat bahwasanya Nabi menyuruh salah seorang sahabat ini untuk kembali. Nabi melarang dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khawatir tertular. Ini isyarat dari Nabi SAW. Ada pelajaran social distancing, ada pelajaran yaitu jaga jarak. Dan juga beliau SAW sudah mengajarkan ini 1420 tahun yang lalu, agar wabah ini tidak mudah tersebar. Juga hadis yang kedua sudah kita sampaikan, agar kita lari dari majdum, dari lepra, yang pada waktu itu wabahnya adalah lepra, ya, sebagaimana kalian lari dari singa. Riwayat Imam Bukhari. Firra minal majdum kama tafirru minal asad. Ya. Ini sebagai wujud usaha. Usaha kita ketika ada wabah, kita lari dari orang yang sakit atau dari daerah yang ada pada daerah tersebut wabah.
Ini adalah wujud usaha yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian hadis yang ketiga dari Sunan Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, la tudimu an-nazar ilal majlumin. Jangan kalian terus-menerus melihat orang-orang yang kena lepra. Terus-menerus melihat orang yang kena wabah lepra. Begitu pula di zaman kita juga demikian. Jangan terus-menerus kita nge-share berita-berita tentang virus corona kalau nggak ada maslahatnya. Kalau ada padanya pelajaran, hati-hati dari penularan ini dan itu, dari virus corona. Virus corona di antara penularannya seperti ini, sebabnya seperti ini, silahkan. Tapi kalau hanya berita-berita untuk menakutkan saudaranya, maka ini gak ada maslahat, bahkan madarat. Ya, sibuknya Anda nge-share kasus corona meninggal sekian, ya, itu gak ada faedahnya. Kecuali apa? Kecuali untuk maslahat. Madarat yang ditimbulkan, madaratnya apa? Orang tambah panik, tambah stres, tambah takut, ya, akhirnya apa? Imun dia turun karena apa? Stres yang dia alami, sehingga hormon kesenangan tidak keluar dari dia, endorfin tidak keluar dari dia, stres cenderung terjadi, kemudian adrenalin meningkat dalam waktu yang panjang, kemudian akan menimbulkan peningkatan gula dalam darah karena insulin yang menurun, ya. Banyak sekali efek yang didampakkan karena sering share. Itu secara nggak langsung melalui media maya. Adapun secara langsung di zaman Nabi SAW melihat secara langsung, ya, tidak direkomendasi, tidak dianjurkan. Jangan terus-menerus melihat orang yang tertimpa wabah, nggak boleh. Nah, kenapa demikian? Kalau melihat langsung bisa jadi potensi penularan, bisa jadi dia tertimpa ain, orang yang sakit kena wabah melihat orang yang sehat melemparkan ain kepada orang yang sehat. Ya, ini apa yang disampaikan Nabi SAW untuk tidak sering melihat. Kemudian juga orang yang sakit hendaknya tidak bercampur dengan orang yang sehat. Sebagaimana dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yuridanna mumridun ala musihhin. Ya, hendaknya orang yang sakit itu tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Seperti di zaman sekarang, minimalnya pakai masker. Kemudian orang yang ODP, PDP, ya, ini dilakukan layanan tersendiri, sehingga tidak bermudah-mudahan bercampur dengan orang yang sehat. Subhanallah. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya sudah kita sampaikan. Hadis ini adalah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, yaitu kalimil majdzum wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin aw rumhain. Kalau kalian berbicara dengan orang-orang yang kena lepra, ya, zaman dahulu lepra, dan lepra ini muncul sekitar 600 tahun sebelum Masehi, sudah ada lepra. Ya, zaman sekarang sudah mulai sedikit. Dan lepra ini penularannya lewat lendir dan juga melalui kulit. Adapun corona melalui droplet. Ya. Maka kalau melalui droplet, sebagaimana dianjurkan oleh para dokter dan tim kesehatan, bahwasanya kalau berbicara dengan orang yang terkena wabah corona, hendaknya dia jaga jarak 1,5 meter dan menggunakan masker. Dan hadis ini walaupun diperbincangkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan ini pada sanadnya mungkar. Ya. Kemudian juga imam-imam yang lainnya. Adapun Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Tapi hadis ini yang zahir adalah dhaif.
Seandainya pun kita terlepas dari sahih dan dhaif ini, kita katakan seandainya ini dhaif, tapi mereka sudah terpikir bahwasannya ketika orang kena lepra, untuk kita bicara dengan dia ada jarak, jaga jarak. Itu sudah ada di zaman mereka. Ya, ada jarak ketika berbicara. Ini sudah disampaikan di zaman kita 1,5 meter, 2 meter. Di zaman dahulu, seandainya ya itu benar, coba dikatakan wa bainahu qaidu rumhin aw rumhain. Dan hendaknya kalau bicara jaraknya antara sekitar yaitu busur panah, ya anggaplah 1 meter sampai 2 meter. Ya subhanallah. Ya, sudah terbetik di kalangan mereka yaitu tips-tips agar tidak tertular, tips-tips untuk tetap sehat. Baik yang datang dalam hadis yang sahih, ya, ataupun datang dari athar para sahabat dan juga para kedokteran Arab. Nah, dan kita telah sampaikan pula bahwasanya tidak diragukan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit ini atau virus akan mudah tertular karena berbagai macam faktor. Dari faktor dari luar, ya, luar kita, atau faktor dari dalam. Faktor dari luar kita adalah kuantitas virus beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian juga hawa, cuaca juga beda-beda. Kata Ibnu Qayyim, cuaca yang paling cepat wabah itu tersebar adalah ketika musim dingin, musim al-kharif, libardil jaw. Karena musim yang sangat dingin, mudah sekali virus itu tersebar. Sebagaimana terjadi di Wuhan, bahwasanya Wuhan kemarin ya virus itu ada ketika pada musim dingin. Nah, kemudian juga tergantung dari faktor luar, yaitu kebiasaan orang tidak menerapkan social distancing, tidak menerapkan apa yang diajarkan Nabi SAW, lockdown atau bahkan isolasi, ya tidak diterapkan. Mereka menggampangkan masalah, bicara dari jarak dekat, tidak pakai masker, ya. Kemudian antara yang sudah positif kena, gak ada halangan antara mereka, gak ngambil sebab, sehingga mudah tertular. Kenapa? Faktor dari luar, karena kebiasaan manusia yang meremehkan hal ini. Nah, dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan faktor berikutnya, faktor dari dalam yang juga berpengaruh, yaitu kondisi tubuh yang potensi menjadi media bersarangnya virus, jamur, dan bakteri. Kapan akan subur menjadi sarang? Yaitu tatkala tubuh sudah numpuk dengan lemak. Tatkala input dan output gak sama. Makanan yang dia konsumsi banyak, kemudian yang dikeluarkan sedikit. Sehingga timbul kelembapan di dalam tubuh. Ini sangat berpengaruh. Makanya jangan bilang gak ada kaitan virus dengan makanan. Makanan punya pengaruh. Tatkala seseorang tidak peduli dengan makanan dia, kuantitas dia, porsi makannya, kualitasnya juga. Terus yang lebih penting daripada itu, kombinasinya. Kombinasi ketika dia menggabungkan makanan, tatkala sering mengkombinasi panas dengan panas, akan menyebabkan tubuh lembab, lebih lembab. Nah, dan juga ketika sakit, ketika imun sudah turun, berarti dia sudah mengalami kondisi tubuh yang dingin. Oleh karena itu perlu konsumsi makanan-makanan herbal-herbal yang panas untuk menyeimbangkan kondisi tubuh dia, hormon dia, ya, dan mekanisme tubuh dia. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya
faktor yang terbesar juga adalah yang disebutkan beliau, qad yakunu khaufuha min dzalika wa wahmuha min akbari asbabi isabati tilkal illah laha. Kata beliau, dan faktor yang terbesar seseorang terkena virus, dalam kesempatan kali ini kita sampaikan virus, di zaman Ibnu Qayyim mengatakan wabak, ya, karena dia epidemik, nyebar, ya, karena wabak ini adalah satu jenis penyakit, satu jenis kasus, nyebar sama-sama dalam waktu singkat dan juga bisa membunuh dalam waktu singkat. Ya. Dan kata beliau, faktor yang terbesar terjadi penularan adalah faktor rasa takut yang berlebihan. Ini yang membahayakan. Makanya hentikan share berita buruk tentang corona. Ini tips. Ya, Ibnu Qayyim, ulama kurun ke-7 700 Hijriah sudah menyebutkan bahwasanya faktor terbesar penularan penyakit karena sebab di dalam tubuh kita, karena sebab takut berlebihan sehingga menimbulkan depresi, stres, paranoid, was-was, psikosomatik. Makanya tidak heran banyak di antara orang yang hidup di masa sekarang, ada di antara mereka yang sembuh dari kasus virus yang mungkin bagi kita nggak masuk akal. Ternyata ada yang sembuh dengan cara diruqyah. Kenapa? Diterapi. Hatinya diterapi. Healing terapi. Ya, dengan apa? Dinaikkan ats-tsiqah billah, percayaan dia kepada Allah, tawakal kepada Allah dinaikkan sambil diterapi ruqyah. Karena sebelumnya apa? Ketika dia mendapati share berita buruk tentang corona, numpuk, akhirnya timbul was-was, jauh dari zikrullah, ya, takut berlebihan, setan masuk, jin masuk, ya, dan imun dia juga turun. Ya subhanallah, sampai ada kasus ada yang membaik kondisinya setelah diruqyah. Nah, enggak menutup kemungkinan. Nah, kenapa? Karena efek ketakutan yang berlebihan. Dan juga demikian, telah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sedih, takut yang berlebihan menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi kita, bagi tubuh kita. Sebagaimana kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara sebab atau efek dari takut yang berlebihan karena mendapat berita buruk yang numpuk. Ya, dalam hal ini berita corona yang numpuk, yang karena kita sendiri yang sebar. Akhirnya yang kena siapa? Saudara kita, tetangga kita, anak kita, istri kita, semua ketakutan. Nah, akhirnya mewabah melalui media maya. Akhirnya minimalnya orang negeri kita semua pada ketakutan. Maka hati-hati. Ya, ketakutan yang berlebihan, sedih yang berlebihan, susah, ya, akhirnya menimbulkan tekanan pada ginjal, menghilangkan tenaga pada ginjal. Di antara efeknya, kalau kita tadabburi hadits Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Karena tetangga yang jelek, akhlak jelek, akhirnya menimbulkan kesedihan, gundah gulana, depresi. Ya. Dan juga agar dijauhkan dari pasangan hidup yang jelek, yang menyebabkan uban ini keluar sebelum umurnya. Uban ini keluar sebelum masa tuanya dia. Kenapa? Tekanan yang dia rasakan berlebihan. Sedih yang dia rasakan berlebihan. Nah, juga bukan hanya uban, timbul pada kulit keriput. Karena hormon seperti endorfin yang sudah tidak keluar lagi, mempercepat proses penuaan dia.
tua sebelum waktunya juga nampak pada kulitnya. Kemudian juga nampak sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 84 yang Allah berfirman, wa abyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan memutihlah kedua mata Nabi Yakub karena sedih yang numpuk. Sedih kenapa? Sedih nggak mendapat kabar bagaimana nasib anaknya Nabi Yusuf. Kemudian kehilangan pula Nabi Yakub sebagaimana dikatakan anak yang lainnya, yaitu Bunyamin, yang dia mirip dengan wajahnya Nabi Yusuf, sehingga sedih menumpuk pada dia sekitar 30 tahun lebih, hingga dia mengalami kebutaan sekitar 6 tahun. Disebutkan oleh ahli kedokteran bahwasanya sebabnya adalah sedih dan senang berlebihan itu menyebabkan adrenalin keluar berlebihan dari tubuh dia. Kalau sekali dua kali bagus, tapi kalau terus menerus menyebabkan produksi insulin berkurang sehingga menimbulkan gula darah naik dan menimbulkan katarak sehingga menimbulkan kebutaan. Dan disebutkan dalam surat Yusuf ayat 93 yang berikutnya, yang Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Pergilah kalian ke bapakku, kemudian gamis ini, baju ini, ya, letakkan di wajah bapakku. Maka apa? Ya'ti basirah. Dia akan bisa melihat. Tentunya dengan izin Allah. Baik karena mukjizat yang Allah berikan kepada dua nabi ini, Nabi Yusuf dan bapaknya Nabi Yakub, atau juga karena sebab Nabi Yakub sudah mendengar ada firasat bahwasannya anaknya yaitu Nabi Yusuf akan datang. Kemudian datang betulan bajunya Nabi Yusuf dan beliau mencium aromanya, sehingga hormon kesenangan keluar kembali. Tentunya dengan izin Allah, bisa jadi ini mukjizat. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Ini adalah bimbingan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika sedih seperti ini. Juga ketika termasuk sunnah, yaitu tasliyah. Ketika kita mendapati saudara kita meninggal, hendaknya kita apa? Nusalli, yaitu menghibur orang yang sedih, keluarganya meninggal dalam keadaan sedih. Ya, maka sunnahnya apa? Kita apa? Ada takziah, kemudian tasliyah, memberikan kabar gembira kepada dia, menghibur dia untuk tetap sabar. Untuk apa? Untuk menetralkan sedih dia yang berlebihan. Sedih sifatnya panas, nasihat sifatnya dingin. Ya, sebagaimana kita ulang-ulang dalam pembahasan kombinasi panas dan dingin. Ketika menggabungkan makanan atau menerapi satu kasus penyakit. Ya. Di antaranya sebagaimana datang dari sahabat Amr bin Hizam radhiyallahu an, Nabi sudah bersabda, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jal min hulalil karamah yaumal qiyamah." Riwayat Ibnu Majah. Disebutkan oleh Syekh Albani dalam Targhib Tarhib. Ini keutamaan. Ketika juga keluarga Alu Ja'far ya meninggal, kemudian apa yang dikatakan Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nabi memerintah para sahabat untuk membikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Untuk apa? Untuk menghibur, untuk menenangkan, untuk meringankan bebannya. Dan yang seperti ini ada keutamaannya. Kita takziah, kita tasliyah, memberikan hiburan, mendatangi orang yang kena musibah. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah dari seorang mukmin yang dia mendatangi saudaranya, takziah, tasliyah, ya, yang kena musibah, kecuali apa? Allah akan berikan kepada dia nanti di yaumul qiyamah pakaian dari sutra kemuliaan pada hari kiamat. Ini keutamaan. Orang yang sedih disenangkan, dikasih kabar gembira. Bukan orang sedih ada wabah tambah ditakut-takuti. Di antara sebab kesembuhan juga banyak. Sebab yang terbesar 100% adalah izin Allah. Karena syifa, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab
Di antara sebab terbesar, sebab nomor satu, ya, untuk mendapatkan kesembuhan 50% itu dari apa? Sugesti kita. Keyakinan kita, keinginan kita untuk sembuh, keinginan kita untuk sehat, ya, itu sugesti. Nah, makanya ketika ada orang sakit, datang pada dia, nasihatin dia, kuatkan iman dia, ya, dan hibur dia untuk tetap sehat, tetap sembuh. Ya, kita kena wabah belum tentu kita ada di zaman wabah, belum tentu kita kena wabah. Kasih semangat, kasih motivasi, ya. Ini 50% di antara sebab naiknya imun dia. Adapun dari faktor makanan, dari faktor herbal, dari faktor terapi, obat-obatan, ya, dari faktor luar lingkungan, itu hanya sekitar 5%, 15%, 25%. 50% adalah dari hati kita. Nah, ini faktor yang sangat penting sekali. Kemudian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebab yang berikutnya, tips yang berikutnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau juga menyebutkan bahwasanya obat itu nggak lepas dari 3. Obat tabi'i, obat yang kauni, bisa obat kimia dari para dokter berupa vaksin, ya, bisa multivitamin, bisa imun boost, ya, bisa herbal, ya, itu obat tabi'i kauni. Dan juga ada obat ilahi. Obat ilahi itu dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari wahyu yang mungkin akal ini nggak nyampe. Nah, seperti apa? Air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat orang yang minum. Kalau orang niatnya minum, ya Allah, cegah saya dari penularan wabah corona ini. Ya Allah, sembuhkan saya yang sudah positif, misalkan, na'udzubillah, sudah positif kena wabah corona ini. Ini obat ilahi, kita nggak masuk akal. Apa kaitannya air Zam-Zam sama ini? Ini obat ilahi. Kita harus yakin, thiqah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula contohnya misalkan habatus sauda, jinten hitam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-habatus sauda dawa'un likulli da' illa sam. Habatus sauda, ya, jinten hitam, itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, bisa jadi, ya, virus ini bisa kita gunakan al-habatus sauda. Para dokter Arab klasik sudah menyebutkan, Ibnul Qayyim sudah sebutkan. Bahkan sampai zaman kita sekarang, kedokteran modern sudah menyebutkan virus ini susah. Ya, virus ini hampir kita katakan nggak ada obatnya. Dari satu sisi mungkin belum menemukan obatnya, ya, tapi di sisi lain Allah sudah jadikan obatnya. Di antara obatnya yang bisa mengatasi virus ini adalah kekebalan tubuh kita, yaitu imun kita. Berarti prinsipnya naikkan kekebalan tubuh kita dengan cara-cara diantaranya bikin kita senang terus, motivasi. Jangan bikin terus hati sedih sehingga menurunkan imun. Ya, kemudian cari makan-makanan yang menaikkan imun kita. Nah, itu prinsip. Ya, itu prinsip. Dan jenis pengobatan yang ketiga adalah dia dia sebagai obat tabi'i, kauni, dia juga ilahi, gabung jadi satu. Contoh, ekor kambing untuk mengobati ischialgia. Ya, sebagaimana Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Bahwasanya ilaju irqan nasa al-yatu al-kibish al-a'rabiyah. Obatnya ischialgia, nyeri pinggang adalah dengan ekor kambing domba. Ekor kambing domba.
Nabi sudah sebutkan jenisnya ekor kambing domba. Kemudian yudhab, dilelehkan, yaitu dimasak bisa dengan kuah. Kemudian Nabi sebutkan lagi, caranya sudah disebutkan Nabi. Kemudian apa? Yujza' thalathah. Ya, disebutkan dosisnya sama Nabi, dibagi menjadi 3 dosis. 1 hari 1 dosis. 1 bagian dari 3 bagian yang sudah dibagi. Kemudian Nabi sebutkan cara minumnya. Yushrab 'ala riq, diminum ketika perut kosong. Ya subhanallah. Ini ada padanya obat kauni, tabi'i, ya. Tabi'i dari sisi apa? Ternyata kandungan ekor kambing ini setelah diteliti di laboratorium mengandung prostaglandin. Sebagai apa? Untuk antiinflamasi, juga sekaligus anti nyeri pada nyeri pinggang. Ya subhanallah. Adapun Ibnul Qayyim menyebutkan dari sisi yang lainnya, ternyata ekor kambing ini sangat lembut. Sangat lembut untuk melunakkan penyakit-penyakit yang sifatnya tegang. Seperti apa? Seperti nyeri pinggang, tegang, sarafnya tegang. Sehingga dilembutkan, dinetralkan dengan ekor kambing yang sifatnya lunak. Ini sesuai dengan surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau ada tegang, dikendorkan. Kalau ada panas, didinginkan. Demikian. Ya, ini prinsip. Kemudian ilahi. Ilahi dari siapa? Ini turun dari lisan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti tibbul kauni wal ilahi. Sebagaimana maklum, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kondisi seperti ini, kita harus tingkatkan tawakal kita. Yang mana tawakal ini wajib min wajibatil iman. Termasuk kewajiban dari kewajiban keimanan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lafaz tawakal di dalam Al-Qur'an 70 kali. Ya. Indala ala syai', dala ala annahu fihi syai'. Allah kalau menyebutkan berulang-ulang seperti ini, pasti ada maunya. Agar kita tidak melupakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kalian kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah itu enggak tidur, enggak ngantuk. Juga Allah tidak akan pernah mati. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun virus corona ada umurnya, akan sirna dalam waktu yang cepat insyaallah. Dan manusia juga akan mati. Semua ada umurnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini gak akan dikatakan tawakal sempurna kecuali dengan usaha. Pasrah kepada Allah, gak bilang pasrah kepada Allah, tapi gak ambil sebab. Belanja ke pasar, naik motor, parkir, kuncinya dibiarin gantung di motornya. Bilang apa? Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tawakal. Ini tawakul. Orang pasrah kepada Allah tapi nggak ambil sebab. Namanya tawakul. Tarkul asbab. Ya. Tawakal syaratnya i'timad Allah, bersandar kepada Allah. Nggak boleh bersandar kepada dokter, tim medis, akupunkturis, herbalis, vaksin, herbalnya, jarum akupunkturnya, ya, ayat-ayat ruqyahnya bagi peruqyahnya, enggak. Ya. Tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sandar hati kepada Allah. Adapun dokter, obatnya, herbalis, herbalnya, akupunkturis, jarumnya, ahli ruqyah dengan ayat-ayatnya, ya, itu hanyalah sebab. Bersandar hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iman bi asma'i wa sifatih. Beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nama Allah pasti mengandung sifat. Dan sifat Allah belum tentu jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Mengasihi. Allah menyayangi kita. Allah menurunkan wabah ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Al-Bukhari.
annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ma yasha wa annahu ja'ala rahmatan lil mu'minin. Bahwasanya wabah ini kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah adab bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan rahmat bagi orang mukmin. Adab bagi orang kafir, rahmat bagi orang mukmin. Ini wabah, ini rahmat. Dari sisi apa? Dengan terhimpitnya kita, sedihnya kita, dengan sabarnya kita, dengan kondisi yang sempit seperti ini, ya. Itu apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu diantara salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan syarat ketiga, ikhtiar, ambil sebab. Syarat ngambil sebab. Ingat tadi berobat tadi ada 3. Obat kauni, alami, kemudian ilahi berupa wahyu, dan yang ketiga bisa kauni, bisa ilahi. Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kauni, alami, misal anggaplah vaksin. Dengan syarat vaksinnya harus halal. Tidak boleh haram. Karena nggak ada kesembuhan pada yang haram. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian obat ilahi sudah kita sampaikan tadi. Air zam-zam, habatus sauda misalkan. Kemudian misalkan kauni wa ilahi. Tabi'i wa ilahi. Contohnya tadi ekor kambing. Sudah kita sampaikan. Dan syarat mengambil sebab. Ya, tadi diantaranya ada apa? Kasus kauni, alami. Memang masuk akal. Sudah melalui uji coba. Ahlinya, dokter modern, ya, kedokteran alternatif, ya, sudah menyebutkan. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan ada yang dalam syariat. Ya. Kalau ada seseorang mengambil sebab, sebabnya nggak masuk akal, dia bisa terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Li'annahu ja'ala sabab mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni. Mengambil sebab syar'i enggak disebutkan Nabi, enggak disebutkan Allah. Sebab kauni, dokter enggak ada yang menurut dokter seperti ini. Ya, alternatif, herbalis dan lain sebagainya enggak pernah mendapati teori seperti ini. Aneh. Contoh, ketika ada wabah, bapaknya nulis surat, ya, satu huruf tertentu, kata dia penolak bala, kemudian dikalungkan. Watama'i musyrik. Ini adalah termasuk jimat. Dan jimat itu adalah syirik. Kenapa? Kauni, proses alami nggak masuk akal. Apa kaitannya jimat ini sama menolak bala? Ya, ini namanya musibah fawqal musibah. Musibah di atas musibah. Sudah dikasih wabah, itu musibah, ya, masih dia terjatuh musibah lain, terjatuh dalam kesyirikan. Ya, menolak bala dengan menyembelih hewan tertentu, naudzubillah. Ya, jangan dilakukan seperti ini. Ya, dan hati-hati ketika musibah seperti ini banyak muncul ibadah-ibadah yang baru. Ini juga bisa masuk musibah fauqal musibah. Ibadah baru. Ya, di antaranya seperti melakukan ibadah-ibadah tertentu. Setiap masjid-masjid diputar padanya bacaan-bacaan tertentu untuk menolak bala. Naudzubillah. Jangan. Atau sholat-sholat tertentu. Jangan. Ya. Musibah ini Allah berikan sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena lintisyari az-zina wal fujur. Karena banyaknya perbuatan zina dan kefajiran. Allah berikan kita musibah karena dosa kita. Kita semua bermaksiat kepada Allah. Allah berikan musibah untuk menghapus dosa kita. Ya, bukan dengan musibah ini kita malah berbuat syirik, berbuat maksiat. Naudzubillah, ketika ada wabah yang lebih ngeri lagi, maksiatnya tambah. Ditambah lagi maksiatnya, porsi maksiatnya. Ada wabah, malah bermudah-mudahan berbuat maksiat. Ini tips sehat, iman dan fisik yang kita maukan dalam pembahasan di sini. Ya, sebagaimana dikatakan Nu'man bin Bashir, kata beliau radhiyallahu an, innal halakah kullul halakah an ta'mala amal as-su'i fi zamanil waba'i. Sesungguhnya kebinasaan, hakikat kebinasaan adalah kamu berbuat amalan kejelekan, berbuat maksiat di masa bala. Di masa zaman kita kena musibah, naudzubillah.
Kena musibah karena dosa kita kok tambah berbuat dosa. Ya, naudzubillah, ketika ada lockdown, orang sering di rumah, TV di hadapannya. Melihat pemandangan yang haram, wanita berpakaian tapi telanjang, musik-musik, ya subhanallah. Ya, HP, semua dia lihat sampai jam 12 malam isinya maksiat. Ya, kemudian perzinahan. Ya, kemudian makan uang riba dan lain sebagainya. Ini di waktu kita ada musibah, ingat, ini kebinasaan di atas kebinasaan. Maka hati-hati. Ya. Kemudian kita sampaikan tadi untuk mengambil sebab, tips-tips untuk mengambil sebab, jangan sampai mengambil sebab yang nggak masuk rasio. Ya, jangan sampai mengambil sebab yang nggak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ima ambil sebab masuk rasio tapi halal, ima ambil sebab kita yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, atau ambil sebab rasio masuk, Allah dan Rasulnya sudah menyebutkan sebagaimana kita sampaikan. Di antara tips berikutnya sudah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i di antara sebabnya, karena sebab ada dua, nanti kita akan sebutkan sebab syar'i, ya, sebab syar'i ma'nawi dan sebab syar'i hissi, ya, atau kauni hissi. Nah, yang pertama kita sebutkan dari sebab-sebab hissi, sebab-sebab yang bisa dipegang, kita rasakan. Imam Syafi'i, beliau telah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Adab Asy-Syafi'i, ya, juga disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara anfa'a lil waba'i min al-banafsaji yudhanu wa yushrab. Ini sebab yang pertama. Ini Imam Syafi'i ngajarkan, aku tidak melihat yang paling manfaat untuk kasus wabah, nyebarnya wabah, itu adalah dengan banafsaji, yaitu violet flower atau saffron. Ya, dioleskan minyak saffron, minyak bunga saffron, dan juga diminum. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata saffron ini untuk menaikkan imun, ya, untuk memperbaiki sistem pernapasan, ya, untuk mencegah dari wabah dengan dioleskan pada kulit. Yudhan wa yushrab. Adapun dalam lafaz yang menyebar, lafaz yang salah, ya, lam ara syai'an anfa' lil waba' minat tasbih. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat daripada tasbih, yaitu bertasbih kepada Allah. Ini terjadi padanya tashif, salah cetak. Kemungkinan salah tulis dari orang-orang yang sebelumnya menyampaikan. Karena konteksnya yang dibicarakan Imam Syafi'i adalah tentang pengobatan kasus wabah penyakit. Ya, jadi kasusnya wabah penyakit. Jadi yang benar adalah al-banafsaji, bukan at-tasbih. Ya, al-banafsaji itu bunga saffron. Ya. Dosisnya bagaimana? Bunga saffron 19 gram, ya, 19 gram, kayak sekitar 1 sendok lebih, 1 sendok setengah, kemudian direbus dengan air 200 mili, ya, kemudian dengan api pengapian kecil hingga 10 menit sampai 15 menit, dan dikonsumsi sehari sekali. Tapi subhanallah, ini di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan di zamannya, yang manfaat di zamannya, dan ada banyak di daerah Imam Syafi'i pada waktu itu. Kalau di tempat kita, kita harus beli di luar negeri, harganya 1 gramnya 100.000 katakan. Itu yang grade A. Seandainya 19 gram akan menjadi sekali minum 1.900.000. Sangat mahal. Tidak efektif bagi kita. Nah, masih banyak sebab-sebab yang lainnya. Tidak harus kita pakai bunga saffron yang begitu mahal. Di antara sebab yang lainnya, Anda bisa menggunakan
terapi yang lain yang intinya untuk menaikkan imun kita. Untuk menaikkan imun kita. Karena virus ini tidak dibunuh dengan obat. Tapi yang mujarab adalah dengan menaikkan antibodi, dengan menaikkan imun kita, sel darah putih kita. Nah, di antara sebab yang mungkin di daerah kita yang banyak didapati, ya, bahkan di negeri Cina, dari kasus flu babi sampai sekarang SARS, MERS, dan Corona yang sudah manjur berkali-kali dicoba. Di antaranya dengan menggunakan yaitu kayu manis, jahe, ya. Kemudian juga ada Anda bisa menggunakan mint, ya. Juga Anda bisa menggunakan kampervuli, ya. 4 ini dan masya Allah cukup, tidak usah banyak-banyak, ya. Kita katakan tubuh kita ini imun turun juga karena faktor makanan, juga karena aktivitas, juga karena hawa cuaca dari luar. Ada saatnya turun. Ya, tatkala turun perlu dinaikkan kondisi tubuh kita. Ketika wabah sudah dihamparkan di hadapan kita, saatnya kita naikkan imun kita. Ya, di antaranya kayu manis. Tidak harus kita pakai saffron. Ya, ini tips berikutnya. Tips kauni. Ya, tips kauni yaitu alami. Yaitu dengan menggunakan kayu manis. Karena kayu manis ini bagus untuk pernafasan, ketika flu, untuk dahak juga bagus, menaikkan atau meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Dengan menggunakan kayu manis juga dia bagus untuk tenggorokan, apalagi virus ini, ya, tinggal di tenggorokan sekitar 4 hari, ya. Maka sangat bagus dengan menggunakan kayu manis. Juga meningkatkan kekebalan tubuh, itu yang penting. Dan selain kayu manis bisa ditambah, untuk menambah efektivitas dari kayu manis bisa Anda tambah jahe. Jahe ini panas, pedas, cocok untuk organ paru-paru yang menurut kedokteran Cina disifati dengan logam. Jahe sangat cocok, pedas dan panas, ya. Jika ada kelembapan pada paru-paru sangat bagus dengan menggunakan jahe. Dan juga bisa ditambah berikutnya mint, daun mint, ya. Yang manfaatnya juga bagus untuk tenggorokan, untuk menambah efektivitas dari kayu manis. Dan yang keempat, bisa Anda tambah bunga kampervuli. Mungkin kalau susah bisa Anda dapatkan di online. Jual beli online, ya. Kayu manis Anda bisa gunakan dosis kalau 2 kali minum setengah sendok makan yang serbuk, ya. Kemudian daun mintnya bisa Anda gunakan setengah genggam kepalan kita. Kemudian jahenya herbal, kalau rimpang itu pakai ibu jari, 1 ibu jari ditumbuk, dicampur, ya. Kemudian dicampur dengan bunga kampervuli. Bunga kampervuli, ya. Anda bisa cari di toko online, ya. Kemudian dosisnya untuk bunga kampervuli ini sekitar 1 sendok teh untuk sekali minum. Semua ini dosis sekali minum. Direbus dengan air, ya. Direbus dengan air sekitar 250 mili atau 300 mili, ya. Kemudian dipanaskan dengan api yang kecil sampai sekitar 15 menit. Kemudian dikonsumsi ketika perut kosong di pagi hari dan bisa juga ketika sore hari. 2 kali minum, 2 kali konsumsi, pagi dan sore. Subhanallah, ini termasuk sebab. Kita katakan, ya, jangan overklaim ini resep untuk corona. Jangan. Ini hanya mengambil sebab untuk menaikkan imun kita. Dan ini resep detox, ya. Resep detox juga resep untuk menaikkan imun di dalam tubuh kita. Ya, sebagaimana ma'ruf,
virus ini sulit untuk diatasi. Tapi Allah telah menjadikan apa? Ma anzalallahu da'an illa unzila lahu syifaan. Allah nggak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Untuk virus ini obatnya dengan apa? Imun kita. Naikkan imun kita, silakan ambil sebab untuk menaikkan imun kita. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini di antara tips yang disebutkan ulama di masa lalu seperti Imam Syafi'i, ya, juga disebutkan oleh kedokteran modern di masa sekarang. Kemudian tips yang berikutnya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, kita persingkat, bahwasanya wabah ini kita katakan sebelumnya menyebar ketika musim dingin. Ketika musim dingin. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim, karena musim dingin tabiatnya manusia banyak makan dan sedikit bergerak. Nah, di sini isyarat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara isyaratnya ketika musim dingin panaskan tubuh kita. Di antaranya Anda bisa memanaskan dengan berjemur. Berjemur tidak harus Anda terpampang dengan tempat-tempat yang kena wabah. Udara-udara yang sudah padanya banyak virus nyebar. Bisa Anda berjemur di rumah Anda atau di depan rumah Anda. Ya, kalaupun melakukan olahraga, kata Ibnu Qayyim, olahraga yang direkomendasi ketika masa wabah jangan terlalu berat ketika masa wabah. Karena udara sudah banyak terkontaminasi. Olahraga yang ringan. Ibnu Qayyim menyebutkan olahraga yang seimbang cukup dengan apa? Anda bergerak sampai bikin kulit warna kemerahan. Kulit warna merah sebentar. Kalau kulitnya warnanya gelap, bisa melihat dari bibir. Kalau bibir warna merah sudah cukup. Tidak perlu olahraga yang berat. Berjam-jam. Atau jenis olahraganya yang angkat berat. Tidak perlu. Cukup yang kulit kemerahan. Ya, dan panaskan tubuh dengan olahraga. Tidak boleh olahraga berlebihan ketika masa wabah. Adapun olahraga yang bagus, ketika sebelum wabah, dia rajin olahraga ini bagus. Ketika kena wabah, ya, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan kalau sudah ada kasus kronik seperti taun, lepra, olahraga bagus untuk mengobati lepra. Ini pada kasus kronik. Ya. Tapi pada masa kita sekarang, kita nggak direkomendasi banyak olahraga kecuali olahraga ringan saja untuk memanaskan tubuh kita. Ya. Dan kita pada waktu-waktu yang sering banyak turun hujan. Ya, waktu yang sering banyak turun hujan. Alhamdulillah masih ada matahari, kita bisa berjemur. Ya, jangan berjemur ketika matahari sudah begitu panas-panasnya, ketika onta sudah loncat-loncat. Ya, jangan. Nah, berjemur di waktu yang baik. Ya, kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu di antara sebabnya kenapa wabah menyebar juga selain memang hawanya musim dingin, kemudian manusianya pada waktu musim dingin biasanya banyak makan. Sehingga apa? Numpuk. Kathratul mawad kata Ibnu Qayyim, banyak input yang masuk, numpuk. Banyak tidur, sedikit olahraga. Sehingga apa? Tubuh dia potensi untuk menjadi media yang sehat bagi virus, bagi bakteri, bagi jamur. Dan isyarat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, apalagi kita berada di bulan Sya'ban, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Aisyah melihat Rasulullah puasa yang paling hampir kelihatan sebulan penuh, hampir seperti Ramadan, adalah puasa di bulan Sya'ban. Masya Allah, gunakan waktu ini untuk meraih berkah. Anda banyak puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamil Bid, 3 hari dalam sebulan, silakan perbanyak puasa. Karena di antara manfaatnya puasa, menaikkan sel darah putih kita. Ya, menaikkan sel darah putih kita. Juga untuk mengurangi, yaitu al-mawad, unsur-unsur yang numpuk di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak menjadi lembab, tidak jadi media yang bagus untuk virus, untuk bakteri, dan jamur. Wallahu a'lam bishawab.
Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum. Jika ada saudara-saudara kita yang bertanya, tafadhal barakallahu fikum. Tafadhal. Bapak Redi Setiadi. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Nah, pertanyaan. Ana masih bekerja Ustadz, apakah jika Ana berpuasa mengganggu imunitas tubuh, apakah menjadi mudah untuk terkena virus corona? Sebaliknya. Ya. Tentunya kerjanya bukan kerja berat yang memforsir. Puasa di antara manfaatnya adalah untuk memperbarui sel-sel, tajdid khalaya. Memperbarui sel, juga di antara manfaatnya yuqawi al-hadm, untuk menguatkan metabolisme, ya subhanallah. Ya. Juga di antara manfaatnya yuqawi al-manna'ah, menaikkan antibodi dia, kekebalan tubuh dia. Ya. Sebaliknya kalau kita banyak makan, apalagi makan makanan yang sifatnya panas ketemu panas. Anda silakan cek di YouTube channel kami, ya, tentang sifat makanan panas dengan panas kalau berlebihan akan menimbulkan apa? Tubuh kita lembab. Saat itulah imun kita turun. Kenapa? Karena kita banyak makan. Kombinasi terlalu berlebihan dari panas ketemu panas berlebihan sehingga apa? Imun justru turun. Tidak jamin orang yang gemuk, ya, itu imunnya kuat. Tidak jamin. Sebaliknya, jika dia banyak makan, imun dia semakin turun. Nah, maka lihat kualitas dari makanan. Kualitas yang paling bagus adalah kualitas ketika Anda menggabungkan panas dan dingin. Panas dan dingin. Jangan sampai salah paham, mindset Anda salah, bahwasanya Allah jadikan makanan-makanan yang halal. Uhilla lakum, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Pada hari ini, kata Allah, kuhalalkan bagi kalian yang baik-baik dari makanan halal. Jangan sampai difahami, makanan halal ketemu halal nggak menimbulkan penyakit. Halal ketemu halal, kalau panas ketemu panas berlebihan akan menimbulkan penyakit. Ya. Makanya divariasi, sekali-kali panas dan dingin. Sebagaimana yang Nabi lakukan, apa? Nabi makan timun sama kurma, semangka dengan kurma. Timun dingin, semangka dingin, kurma panas. Ini contoh, ya. Sehingga apa? Tubuh selalu seimbang. Kalau tubuh kita yang di tengah, Anda sering makan panas ketemu panas berlebihan, tubuh Anda akan condong ke arah kanan, ekstrim kanan. Apa itu? Panas berlebihan. Sehingga timbul apa? Timbul penyakit sindrom panas. Nah, kalau Anda sebaliknya dingin berlebihan, timbul penyakit sindrom dingin. Nah, oleh karena itu puasa sangat baik. Ya, tidak mengurangi imun Anda, justru sebaliknya. Ya, Anda lihat anjing, kucing, burung dara, ya, burung merpati, ular sekalipun, kalau mereka sakit, mereka berpuasa. Kenapa? Itu mekanisme mereka untuk menaikkan kekebalan tubuh dia, untuk mengobati diri mereka sendiri. Juga hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan makan dan minum. Kadang ada orang sakit, dia demam, tidak mau makan. Sebenarnya demamnya dia, kata Ibnu Qayyim, sedang mendidihkan bakteri. Ya. Makanya didinginkan dengan apa? Banyak minum, bisa dikompres, demikian. Ya. Kemudian dengan demamnya dia, dia membunuh bakteri, juga dia berpuasa sebenarnya. Mengurangi makanan yang masuk. Makanya kalau ada orang sakit jangan dipaksa makan. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Allahu anha, dan dalam hadis yang lainnya,
Ya, Nabi ketika ditawari daging kadal Arab, ketika ditawari daging hiena, ya Nabi nggak mau makan. Ya, ini Nabi sehat, jangan dipaksa. Karena kalau apa? Kata Ibnu Qayyim, kalau kita maksa satu makanan pada seseorang, kata Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, berikutnya, buah apa yang direkomendasikan untuk menambah imun? Buah apa yang direkomendasikan untuk nambah imun? Anda paling bagus ketika pagi hari, ya. Pagi hari ini coba Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin." Dalam riwayat Ajwa, ya, "Lam yadurruhu fi dzalikal yaum as-sum was-sihr." Barang siapa yang pagi hari makan 7 kurma ajwa, maka pada hari itu tidak akan membahayakan dia sihir dan racun. Masya Allah. Ya, ini namanya tibbul kauni tabi'i wal ilahi. Ini termasuk contoh obat yang alami, kurma. Kurma bagus. Menurut ilmu kesehatan, ya, kurma ini termasuk buah yang vitaminnya Masya Allah semua vitamin ada kecuali 2 vitamin yang nggak ada. Kemudian buah ini juga kalorinya sangat tinggi. 3 biji kurma sama dengan 1 piring nasi. Bahkan buah ini mengandung antioksidan coba. Buah ini juga menaikkan imun kita. Sifatnya panas lagi. Ya. Kemudian ketika buah ini dikonsumsi di pagi hari, ya, kata seorang profesor dari Cina, bahwasanya buah kalau dikonsumsi di pagi hari, dia jika bercampur dengan enzim amilase di mulut kita, di ludah kita ini yang bercampur akan mengandung antioksidan. Akan menjadikan imun juga yang kuat. Ya subhanallah. Ya, ini dari alami, ilmu alami. Adapun syar'i, Nabi menyebutkan demikian. Ya, kalau pagi hari buah yang manis coba Rasulullah ketika sahur, ni'mas sahurul mu'min at-tamar. Sahur terbaik, menu sahur terbaik seorang mukmin adalah kurma. Coba ketika perut kosong, Nabi pilih kurma. Karena ketika perut kosong itu yang paling cocok untuk liver dan limpa. Begitu pula ketika buka puasa, sunnahnya makan kurma. Kosong sekitar 12 jam, 14 jam kita puasa, Nabi pilih kurma. Ketika bayi baru lahir, ketika perut kosong, ditahnik, sunnahnya ditahnik, diberikan dengan kurma. Subhanallah. Ya. Ketika menu pagi hari, cari buah yang manis. Ya, buah-buah ini rata-rata bagus untuk menaikkan imun. Ya, yang paling bagus diantaranya kurma, juga bagus untuk naikkan imun dia. Kemudian ada juga buah tin. Ya, kemudian cari buah yang berikutnya. Yang pertama buah yang paling manis. Anda bisa pilih buah pepaya, ya, semangka. Semangka ini juga sangat bagus sekali. Dia juga mengandung arginin, ya, dan kandungan-kandungan yang lainnya. Kemudian ketika agak siang, Anda mau pilih buah yang masam, silahkan. Misalkan buah sirsa, bagus untuk imun dia ketika agak siang. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali sebab-sebab untuk mengambil sebab dari naiknya atau memompa imun kita. Ana rutin mengkonsumsi rimpang setiap pagi dan sore, seperti untuk pagi jahe dan kunyit, dan malam kunyit dan jeruk nipis, serai dan madu. Apakah itu baik? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, di pagi hari kalau Anda konsumsi jahe dan kunyit tidak mengapa. Ini untuk kunyit untuk mendinginkan. Ya, pagi hari jangan ketika perut kosong sekali, jangan. Ketika perut kosong sekali, jangan pakai jeruk rendaman, apel rendaman nanas, jangan. Karena satu saat nanti akan menekan fungsi limpa dan liver. Yang paling bagus yang manis. Nabi ketika pagi hari minum air nabi, sahurnya makan kurma. Ya subhanallah. Ya. Nah, kemudian kapan dikonsumsi? Mau jahe dan kunyit. Jahe ini panas, pedas, panas. Maka dikonsumsi kapan? Jangan ketika awal menu makanan. Mungkin bisa Anda konsumsi ketika jam-jam detoks tubuh. Ya, Anda bisa konsumsi jam 9, masih dalam keadaan perut kosong. Ya, nggak mengapa. Ya,
jahe dan kunyit. Kemudian malam kunyit dan jeruk nipis, ya. Kalau mau konsumsi yang seperti ini memang cocok untuk apa? Untuk resep detox. Ya, jahe, kunyit, mau Anda temulawak, Anda tambah temulawak, ya, juga bisa. Nah, bagus untuk menguatkan paru-paru, menguatkan pernafasan, membersihkan tenggorokan, apalagi di musim wabah seperti ini, bagus bagi Anda untuk mengambil ikhtiar seperti ini. Kalau minum di malam hari, yang jelas jangan di atas jam 8 malam. Serai juga demikian, bagus, silahkan, ya. Tapi jangan di atas jam 8. Diusahakan ketika sebelum jam 8 untuk mendapatkan efektivitas dari resep tersebut. Karena di atas jam 8 pencernaan istirahat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ekor domba yang sudah disebutkan tadi terdapat padanya antiinflamasi. Apakah ia bisa digunakan untuk mengobati segala bentuk penyakit nyeri? Nah, bisa. Untuk mengobati nyeri bisa, karena kandungan prostaglandin yang ada pada ekor kambing. Dia juga, Masya Allah, juga sangat bagus untuk orang kasus keperjakaan. Ya, laki-laki yang impoten ejakulasi dini, ya, juga bagus menggunakan ekor kambing. Untuk mengurangi nyeri, juga bagus menggunakan ekor kambing. Kalau kedokteran Arab klasik menyebutkan sifat dagingnya lunak dari sisi itu. Kalau kedokteran modern menyebutkan kandungan prostaglandin yang bagus. Di Jerman, ekor kambing ini sudah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Nilai jual yang sangat tinggi karena mereka sudah meneliti ekor kambing. Di negeri kita, mungkin kita masih bisa mendapatkan gratis. Ya. Kemudian, dianjurkan memakan 7 kurma ajwa di pagi hari akan terhindar dari racun sihir. Apakah ada penelitian ilmiah? Sudah kita sampaikan tadi. Ya. Penelitian ilmiah sudah kita sampaikan. Nah, adapun secara syar'i kita harus beriman. Beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Pengobatan yang dibawa Nabi SAW. Tidak ada keraguan padanya. Pertanyaan bagus berikutnya. Bagaimana mengatasi futur saat beribadah di rumah? Contoh kalau udah waktu azan tiba-tiba ada rasa ingin menunda sholat. Mohon nasihatnya. Nah, ada sholat yang sunnahnya memang agak diakhirkan. Seperti sholat duhur. Jarak ketika adzan dan sholat memang agak lama. Ya. Dan juga sholat isya. Kadang Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Berjamaah. Nah, adapun yang lainnya jika adzan maka dia harus segera tegakkan. Terapinya apa? Terapinya ya kita sering berdoa, zikir pagi petang. Itu penting. Kemudian yang berikutnya sering berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa wada'ad daini wa ghalabatir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, gundah gulana, dari kelemahan, malas, lemah. Ini banyak doa agar kita nggak malas, ya, agar kita nggak malas. Dan wajar kita dapati ketika lockdown seperti ini banyak orang yang futur, bukan hanya futur, bahkan di antara mereka sampai ada kasus psikosomatik, sakit mah, sulit tidur. Nah, wajar ya. Dan sebaik-baik orang ketika mendapat musim seperti ini adalah kembali kepada sunnah. Ya, Anda putar TV, channel kajian-kajian TV sunnah, Anda lihat, Anda ikut kajian, Anda catat kajian-kajian tersebut. Karena kalau kajian itu berepisode, ya, kalau kajian itu berepisode, Anda akan semangat. Biasanya kalau kajian tematik orang nggak semangat. Tapi kalau episode ada catatan, dia nggak mau ketinggalan dengan kajian yang sebelumnya. Kemudian sesekali Anda kumpul dengan tetangga, walaupun dengan tetap jaga jarak, ya, dengan tetangga. Sekali-kali kumpul, olahraga ringan di luar. Itu sudah maklum. Seperti kita tinggal di sini, mereka sudah jaga jarak. Ya, kalau mereka merasa sakit, mereka nggak mau keluar rumah. Dari rumah-rumah mereka. Mereka nggak mau kumpul. Mereka paham diri mereka sedang ada flu. Walaupun itu belum positif. Ya, mereka sudah khawatir menularkan kepada orang lain. Ya. Nah, maka ambil sebab untuk menghibur, untuk membuat diri kita senang. Ya. Nah,
kumpul dengan keluarga, ya, mungkin di taman terdekat, masih di dalam komplek rumah Anda. Nah, barakallahu fikum. Dan sibukkan dengan zikrullah, zikir, murojaah, hafalan Al-Quran, ya. Kemudian kumpul dengan anak, tarbiyah, kesempatan Anda untuk mentarbiyah anak Anda, tarbiyah istri Anda, didik mereka. Yang sebelumnya Anda mungkin sibuk berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, ya. Berangkat dalam keadaan ngelihat anak tidur, pulang dalam keadaan ngelihat anak tidur. Sekarang kesempatan, banyak kumpul, banyak untuk dimanfaatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan berbagai macam infus water? Apakah efektif untuk wabah corona? La bas. Infus water yang paling bagus pagi hari yang manis seperti kurma yang dilakukan Nabi SAW. Jangan infus water pakai jeruk, pakai apel, ya. Mungkin kalau dilakukan hanya dalam waktu singkat, mungkin nggak terasa efeknya. Tapi kalau menjadi rutinitas, liver dan limpa dia satu saat akan mengalami gangguan, ya, akan tertekan. Kita katakan tadi, kurma sangat bagus untuk ketika wabah ini. Silakan, kurma sifatnya panas, ya, dia kalorinya juga masya Allah, dia juga menaikkan imun, ya, dia juga menaikkan imun. Kita lihat Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Tirmidzi. Aisyah dulu sering melihat Nabi mengkonsumsi kurma dengan semangka. Kurma dengan semangka. Riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Kemudian kata Nabi SAW, yadfa'u harra hadza burdu hadza wa yadfa'u burdu hadza harra hadza. Panasnya ini dinetralkan dengan dinginnya ini. Panasnya kurma dinetralkan dengan dinginnya semangka dan sebaliknya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Ibnu Majah, dalam riwayat yang sahih, Aisyah dulu tubuhnya kurus. Kemudian menjadi tubuhnya berisi, ya. Ketika tubuhnya kurus sempat berlomba lari dengan Nabi. Ya, yang menang adalah Aisyah karena tubuhnya waktu itu kurus. Ya, sekitar 9 tahunan umurnya Aisyah radhiyallahu anha, sekitar itu, ya. Kemudian ketika nggak lama kemudian ibunya membikinkan adonan makanan biar Aisyah badannya berisi. Ternyata bikinan resep ibunya gagal. Tapi Aisyah kemudian badannya berisi, ditanya oleh ibunya, Aisyah, "Madza akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan ya Aisyah?" Kata Aisyah apa? Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa waktu itu? Sering makan apa? Kurma dan semangka. Coba, kurma dan semangka, akhirnya berat badan Aisyah naik. Nah, sehingga ketika lomba lari dengan Nabi lagi, sudah nggak menang lagi Aisyah. Tapi jangan difahami, panas dingin ini, kurma dan semangka yang dijalankan Rasulullah, ya, jangan bilang hukumnya wajib. Ya. Nah, jangan bilang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, jangan difahami bahwasanya ini untuk orang yang badannya kurus naikkan berat badan. Bahkan sebaliknya, orang yang gemuk juga bisa turun berat badannya. Juga orang untuk apa? Menormalkan posisi hormon dia. Nah, hormon dia. Nah, sehingga apa? Selalu di tengah, panas dingin, sehingga selalu stabil. Nah, barakallahu fikum. Juga bagus untuk menaikkan imun. Juga jangan salah paham, kalau Anda sayang anak Anda, ya, Anda harus menyajikan semua makanan resep, ya, semua protein hewani ada, protein nabati semua ada. Tidak harus demikian. Sehat itu murah. Kalau tahu polanya. Nah, enggak harus mahal-mahal. Coba Aisyah hanya makan kurma dan semangka. Aisyah bisa gemuk. Ya. Gajah enggak pernah makan daging. Tapi badannya bisa melar, gemuk. Nah, sehat itu enggak harus mahal. Ya. Kalau Anda tahu sela-selanya untuk tips-tips sehat dengan pola makan, itu sangat baik. Kata Ibnu Qayyim, amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bita'am. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Nah, ini yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, yang lainnya di luar topik
Insya Allah kita bahas untuk kasus kewanitaan seperti rahim, kita bahas pada lain waktu. Ya, insya Allah kita umumkan melalui flyer, poster, melalui channel Al-Firqatun Najiyah. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. In kana sawaban faminallah, wa in kana khata'an famin nafsi wa minasyaitan. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, jika ada salahnya dari diri saya, keterbatasan ilmu saya, dan dari gangguan setan. Semoga Allah jaga saya dari gangguan setan, dan semoga Allah angkat bala ini ajilan ghairu ajilin. Allah segerakan dan tidak Allah tunda lagi. Allahumma rfa'anna al-ghala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Jangan lupa banyak-banyak berdoa dan tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zikir pagi dan petang untuk sebab agar kita dijauhkan dari wabah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan ala hudurikum walau ala syashah. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan antum semua. Ya, walaupun antum hadir melalui media maya. Sabarnya Anda, salatnya Anda di rumah, itu adalah ibadah. Sabarnya Anda, penghapus dosa Anda. Barakallahu fikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.